Negara yang kuat itu kan dia bisa berdiri kalau pengelola negaranya itu orang yang tahu hukum dan taat hukum. Sekarang yang bermasalah ini kan para pengelola negaranya. Saya menyebut pengelola negara itu termasuk anggota DPR, yudikatif, eksekutif dan semua ini kan mengelola negara. Ini sekarang sudah tercemar. Bagaimana caranya merubah ini lagi supaya tegak? Saya ingin tawarkan dan sodorkan fakta. Ketika hiruk pikuk dan kita ketakutan secara kemanusiaan kita dengan bencana Sumatera, ternyata Kang Deddy Mulyadi berani tuh cabut izin, moratorium izin pembangunan perumahan yang mempunyai potensi rawan longsor dan seterusnya. Dia nyatakan itu dicabut di moratorium. Jangan lihat itu just only surat edaran. Jangan lihat itu hanya seorang gubernur. Tapi lihatlah ada etika berhukum, menegakkan hukum, dan keberanian untuk menegakkan hukum yang notabene kalau kita langgar itu kita akan lewat gitu. Nah, saya membayangkan untuk sampai pada keputusan mengambil menandatangani surat edaran sendiri itu adalah sudah refleksi yang sangat-sangat kompleks dia. Dia udah nggak mikirkan lagi apa yang bahkan mungkin elektabilitasnya pun nggak dipikirkannya itu lagi tuh. Yang penting bagaimana rakyat selamat, ekosistem pulih lagi, hutan tidak boleh terganggu, daerah aliran sungai pulih lagi, tidak boleh dikoyak-koyak, dan tapak-tapak hutan itu kembali dipulihkan. Karena disitulah sebenarnya hutan kita yang kalau dirawat, di tata kelola sedemikian rupa, dia kan adalah semacam telur emas hijau. Pemirsa, berjumpa kembali dalam kolaborasi kanal Sisi Pandang Mas Riz Tanggang dan Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Perkembangan terkini menjelang peralihan tahun 2025 menuju 2026 ada perkembangan menarik seputar dunia hukum. Karena itu pada bincang spesial kali ini kita akan coba menggalinya bersama-sama dengan Dr. Mas Riz Tanggang. Seperti biasa hadir narasumber tetap kita, ahli hukum yang juga founder Masyarakat Konstitusi Indonesia dengan Advokat Muhammad Joni, dan pakar kebijakan politik lingkungan Dr. MS Kaban. Bang Masri, yuk. Menjelang akhir tahun, soal-soal hukum ini mulai mengemuka, mulai dari soal-soal yang menyerempet soal sosial politik maupun ke soal-soal lingkungan. Bang Masri melihat seperti apa ini? Ya, terima kasih. Jadi saya melihat sederhananya bicara tentang hukum itu adalah bagaimana rakyat merasa terayomi, terjaga, mendapat keadilan, dapat perlakuan yang sama. Di ujung-ujung tahun ini peristiwa yang menonjol di kita adalah bahwa masih banyak ketimpangan tentang perlakuan atau penerapan hukum terhadap baik hukum yang dalam pengertian orang tersangka kemudian dimasukkan ke pengaduan ke pengadilan, kemudian atau kepolisian kemudian pengadilan. Ini perlakuannya juga masih tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas. Tetapi hukum yang hidup di masyarakat kita terutama nampak sekali, misalnya kita lihat bagaimana perlakuan secara umum perlakuan pemerintahan
menghadapi kehidupan masyarakat, terutama yang kita rasakan di akhir-akhir ini adalah masalah banjir. Kalau menurut saya aspek hukumnya sangat besar di situ, bukan hanya masalah humanity atau kemanusiaan, tetapi di situ aspek hukum banyak yang perlu diterapkan secara benar. Jadi barangkali itu yang hari ini harus kita kita gali, karena case banjir di Sumatera Utara ini bukan lagi masalah nasional sebenarnya, karena sudah disorot oleh luar negeri, ya. Nah, ada barangkali nanti narasumber kita yang ahli di bidang hukum itu ada semacam klausul dalam undang-undang PBB tentang ini yang dianggap suatu kejahatan atau kriminal di bidang kemanusiaan kalau membiarkan orang yang kena bencana, dan proses menutup bantuan dari luar itu bagian dari proses kriminalisasi itu. Saya kira itu perlu kita bongkar, karena ini menjadi isu yang ada sensitif sekarang, di mana pemerintah kita masih bersikeras untuk tidak membuka ini menjadi bencana nasional. Ya, Sebelum dikomentari, dibedah oleh ahli hukum kita, saya ingin ke Bang Kaban dulu ini. Bang Kaban, sejak awal tahun di sejumlah forum, termasuk di diskusi kita, berkali-kali Anda menyebut bahwa penegakan hukum dan penegakan hukum, terutama di soal-soal lingkungan, ini sangat mengemuka, dan Anda beberapa kali juga mengatakan harus mulai dari soal hukum dan penegakan hukum. Terakhir, Anda hearing rapat dengan dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI, yang pada waktu itu kalau kita tidak salah menyimak di media bahwa Komisi 4 tengah memperbaiki Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, ya, tapi kemudian juga terbentur pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Anda juga mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dirombak. Sebenarnya pendalaman sejauh mana benturan antara Undang-Undang Kehutanan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ahli maupun publik ini menjadi salah satu biang keladi yang kemudian berakhir dengan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan bencana seperti yang disampaikan oleh Bang Basri tadi. Maka Pak melihat seperti apa? Terima kasih Bung Adi, Mas Ri, dan Bung Joni. Alhamdulillah kita menjelang menyambut tahun 2026. Ya, tahun 2026 ini itu adalah merupakan tahun yang penuh dengan goncangan. Ya, goncangan yang bisa menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, baik sesuai dengan kaedah hukum-hukum alam dan juga kaedah hukum-hukum yang diterapkan di antara sesama manusia. Kita kembali, saya sebelum menjawab pertanyaan tadi itu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa sejak negara ini diproklamasikan, ya, dan sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, kita ini bertekad, ya, berkomitmen bahwa negara ini adalah negara yang betul-betul bertumpu pada hukum, Rechtsstaat, ya, bukan Machtstaat. Jadi ketika kita bicara tentang Rechtsstaat itu bagaimana hukum itu diterapkan, ya, bagaimana hukum itu diterapkan menurut apa seharusnya, sesuai dengan amanat-amanat dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah. Nah, tetapi dalam perjalanan kita, ya, kelihatannya terjadi pergeseran. Ya, pergeseran itu bahwa hukum itu lebih pada makhtatnya, kekuasaan. Ya, nah ini bisa terlihat dari banyaknya perundang-undangan atau revisi-revisi perundang-undangan itu bertumpu kepada otoriti.
Jadi selalu menginginkan otoritas dialah yang lebih kuat. Otoritas dialah yang lebih besar. Nah, kenapa otoritas ini menjadi rebutan dalam proses penegakan berbagai macam penerapan hukum itu tadi? Karena di mana ada authority, di situ ada value, di mana ada value, di situ ada price. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini saya katakan bencana malapetaka. Karena ketika orang itu diberikan kekuasaan, ketika diberikan kekuasaan, jika dia tidak bertumpu pada aturan rel-rel hukum yang sudah digariskan, baik secara moral, maupun secara apa yang tertulis, jika itu diselewengkan berdasarkan kepada hawa nafsu, kepentingan hawanya itu tadi, ini menimbulkan yang kita sebut semacam bencana penegakan hukum itu. Ini hampir terjadi di semua lini sektor hukum. Ini yang kita sangat prihatin, kita sudah berkomitmen sebagai negara hukumlah yang menjadi panglima, gitulah kira-kira. Nah, sekarang kita lihat dalam pelaksanaan praktek-praktek hukum yang menjadi catatan-catatan kita, misalnya ada kasus, wakil gubernur salah satu provinsi terindikasi ijazah palsu, langsung dihukum, langsung jadi tersangka. Nah, di sini ada mantan presiden yang sudah hampir sepanjang tahun ini, diangkat, dibuka, dipaparkan, dibeberkan, masuk ke institusi negara seperti polisi, Mabes Polri, Kapolda, dan sebagainya tentang ijazah palsu. Mantan presiden Joko Widodo itu sampai hari digantung-gantung. Bahkan yang menduga malah masuk penjara. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada nuansa, ada suasana bahwa ketika hawa kekuasaan itu masuk dalam bidang wilayah hukum, maka terjadilah sesuatu inkonsistensi. Dan itu semua mengundang apa? Mengundang rasa antipati. Orang akhirnya akan anggap remeh terhadap penegakan hukum, karena orang menganggap bahwa hukum itu semua bisa dilakukan dengan cara tawar-menawar. Itu satu contoh. Begitu juga misalnya dalam kasus penegakan hukum yang lain. Saya ambil kasus Direktur Pertamina misalnya. Saya tidak kenal, tapi dari persidangan itu misalnya dia mendatangkan saksi yang cukup banyak, tapi kemudian apa kata-kata saksi itu tidak menjadi pertimbangan, dan kemudian jelas-jelas orang yang ditersangkakan itu mengatakan bahwa dia melakukan keputusan itu semata-mata perintah presiden. Tapi pernahkah presiden dipanggil untuk menjadi saksi mengkonfirmasi itu? Jangan-jangan bersaksi bohong deh. Jadi ini kan sesuatu. Nah, begitu juga kasus misalnya pengoplosan BBM oleh kilang minyak yang ditengarai, misalnya kilang minyak itu disewa, dipakai oleh Pertamina, dan kemudian Pertamina tuh untung, tapi kemudian pihak yang mengelola, owner kilang itu tadi, dituduh merugikan negara ratusan triliun. Jadi logika hukumnya itu seperti apa, gitu ya? Kilangnya dipakai, menguntungkan, tapi kemudian dituduh merugikan negara sekian ratus triliun. Jadi kita sebagai orang-orang yang rindu akan penegakan keadilan, penegakan hukum nih, ini apa ini? Nah, yang menarik lagi, kilang itu sampai sekarang masih dipakai Pertamina. Kan lucu nih, ownernya dituduh merugikan negara, padahal Pertaminanya untuk, tapi kemudian kilang itu terus dipakai. Ini bagaimana penerapan hukum? Begitu juga kasus misalnya pemilik kebun sawit, saya tidak usah sebut namanya, semula dia dituntut 78 triliun merugikan negara, kemudian putus 38 triliun, terakhir apa istilah kalau sampai tingkat Mahkamah Agung itu ingkrah.
ingkrah kasasi, itu ternyata dia harus bayar hanya 3,8 triliun. Tapi uang yang disita lebih dari 3,8 triliun. Nah, ini sebenarnya kita proses penegakan hukum itu model apa ini? Gitu. Jadi kita tidak, jadi maksud apa? Saya mengungkapkan, saya kira banyak lagi kasus-kasus lain, misalnya ada orang hanya mengambil buah apel di milik orang lalu kemudian dihukum sekian tahun misalnya. Ada nangkap burung kakek-kakek 75 tahun. Ya walaupun misalnya kakek-kakek itu salah juga ya, karena dia mengambil dalam Taman Nasional sebagai Menteri Kehutanan, saya bilang itu nggak boleh, ya kan? Cuman dia dihukum berat misalnya, itu juga harus ada pertimbangan itu. Tapi misalnya kan ini kan ini jomplang. Tapi ada menteri juga yang memberikan izin pertambangan di Taman Nasional. Nah itu juga masalah. Bagaimana kawasan Taman Nasional yang jelas-jelas itu sangat sensitif dan sangat strict, tapi kemudian pemberian izin eksploitasi dalam kawasan Taman Nasional, tapi kemudian tidak ada penegakan hukum apapun. Nah, jadi di mana posisi kita dikatakan sebagai negara hukum itu? Dan ini kan terjadi dalam rentang masa kepemimpinan Presiden PS08 ini, gitu loh. Nah, jadi bagi saya ini merupakan catatan, ya, catatan bagaimana kekisruhan penegakan hukum di negara kita ini, ya, sekarang ini. Nah, sampai dengan apa yang terjadi kemarin, musibah, bencana. Nah, saya dari awal mengatakan bencana itu adalah terjadi akibat perbuatan kekeliruan manusia dalam mengelola, memanfaatkan kawasan. Ya, jadi tidak mengindahkan kaedah-kaedah keilmuan. Jadi pemberian izin secara serampangan, ya, dan kemudian alam memberikan jawaban. Ini loh yang dilakukan, ya. Ini semua akibat apa? Akibat penegakan hukum berdasarkan pada selera, ya, berdasarkan pada hawa. Nah, hawa itu kan panggilan, selera mungkin di situ entah terjadi apa, gitu ya. Nah, kawasan yang udah jelas-jelas dikatakan tidak boleh, tegak kemiringan, status kawasan dan semua tidak menjadi pertimbangan lagi. Nah, kemudian alam itu memberikan jawaban, inilah, ya, inilah yang akan terjadi. Nah, jadi dari awal saya mengatakan 2026 ini, jika proses penegakan hukum dalam seluruh lini kehidupan ini tidak konsisten, maka kita akan menuai azab yang lebih besar lagi, ya. Ini akan menuai azab yang lebih besar lagi. Jadi kasus yang dialami oleh Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian Aceh, itu harusnya memberikan sebuah, ya, kesadaran baru bagi para pengambil kebijakan dan keputusan untuk betul-betul menggunakan kawasan-kawasan alam ini harus mengikuti kaedah sunatullah atau hukum-hukum alam, dan itu harus melibatkan para akademisi yang memang memiliki keahlian. Pak Kaban, kalau Anda melihat apakah yang menjadi problem itu terjadinya kekosongan hukum sehingga pihak pemerintah maupun DPR serta-merta mengupayakan revisi undang-undang, atau sebenarnya undang-undang sebutkanlah Undang-Undang Kehutanan tahun 99 nomor 41 itu sudah cukup, hanya problemnya di penegakan hukumnya. Ya, jadi ini saya katakan sudah faktornya banyak, ya. Ya, pertama harusnya tentang bagaimana kedisiplinan terhadap mematuhi hukum-hukum yang berhubungan dengan status kawasan. Ya, nah, katakan itu ada pada Undang-Undang 41. Nah, tapi kan saya sudah mengingatkan, begitu dibuat undang-undang yang disahkan oleh DPR, nah, jadi semua partai politik yang ada di DPR itu bertanggung jawab ini, ya, karena mereka mengesahkan, ya. Jadi malapetaka dan bencana yang menimpa umat manusia yang ribuan orang itu, semua partai-partai politik yang terlibat di parlemen yang ikut mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, dia akan bertanggung jawab dunia akhirat tuh. Ya, kenapa? Karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu
itu memporak-porandakan sistem penataan pengelolaan kawasan hutan kita. Jadi, apakah ini ada dalam konsep ya Presiden bagaimana menata kawasan ini? Nah ini, kalau tidak, karena saya mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada ya konsep, tidak ada kalimat yang berhubungan dengan penataan kawasan yang menyangkut kelestarian. Yang ada adalah semua kawasan itu bisa dimanfaatkan, termasuk taman-taman nasional. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Makanya saya heran, kenapa sih satu orang Jokowi itu nggak bisa diadili gitu loh? Karena dia tuh sumber. Gitu. Apakah sistem presidensial kita itu, akhirnya presiden itu membawa sial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dan presidensial. Jadi sialnya. Sialnya untuk masyarakat, bukan untuk presidennya. Itu. Jadi kita ini terlalu berlebih-lebihan memposisikan presiden itu seakan-akan makhluk yang tidak bisa salah gitu loh. Padahal itu kesalahan presiden. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu presiden bikin perpu, disahkan oleh DPR. Terjadi malapetaka dan bencana seperti sekarang. Apakah mereka nggak bertanggung jawab? Tapi ternyata rakyat tetap puas. Nah, konsep apa? Pak Kaban, kilas balik, zaman Anda diamanahkan negara untuk menjadi Menteri Kehutanan, Anda berhasil mengejar korporasi perambah hutan, bahkan sampai vonis masuk penjara. Begitu juga pencabutan izin yang terjadi di Papua dan lain sebagainya. Anda tadi menyebut ini juga kelalaian, ya kan? Tapi publik tidak melihat kalau memanglah perusahaan-perusahaan itu yang menjadi penyebabnya, itu siapa terdakwanya dan sampai di mana proses hukumnya, publik tidak melihat. Anda komentar apa sebenarnya? Ya, di sini terjadi ya sebuah keteledoran. Ya. Kalau menteri sudah mengatakan bahwasannya ada sekian perusahaan yang terlibat, umumkan. Jadi, kalau sudah ada misalnya menteri sudah mengatakan dan melaporkan pada presiden dan sampaikan kepada publik bahwasanya ada sekian puluh perusahaan yang terlibat yang terindikasi, umumkan, periksa, beri peringatan, cabut, adili. Nah, ini kalau kita mau melihat konsistensi dalam proses penegakan hukum, gitu. Jadi tidak ada nuansa kompromi, tidak ada nuansa tawar-menawar, karena ini menyangkut nyawa orang banyak, udah lebih dari 1.000. Itu yang baru kelihatan. Nah, bagaimana yang belum ditemukan? Gitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa penegakan hukum itu harus memuliakan manusia, menghormati manusia, dan menegakkan keadilan demi manusia itu sendiri untuk pertanggungjawaban kita. Nah, saya kira Bung Joni akan lebih paham lah ya. Kita kan yang melihat, saya akan mengatakan hanya melihat fenomena-fenomena ya, kita melihat kok ada kontradiksi antara satu penerapan dengan penerapan yang lain, sehingga orang ini arah penegakan hukum Indonesia ini apa sih? Nah, saya cenderung mengatakan itu karena tergantung selera hawa nafsu. Baik, Pak Kaban, kita konfirmasi ke ahli hukum kita. Bang Joni, Pak Kaban tadi menyebut soal hukum, kekuasaan, dan penegakan hukum itu sendiri. Apa yang Anda catat di tahun 2025 soal hukum dan kekuasaan penegakan hukum itu? Silakan, Bang Joni. Pening saya. Jangan. Jadi ini udah banyak ilmu dari fakultas tentang hukum itu udah bahasnya. Dari kampus manapun yang paling mentereng itu tersedia di sini. Masih 2 kapal lagi belum dikurangkan itu sebenarnya kan. Jadi kenapa hukum kita ini masih membuat kita pening? Harus setidaknya saya pening. Jadi jangan-jangan kita bicara hukum ini kita bicara sesuatu yang tentang kosong dan kosong. Kosong dan kosong. Ya, hampa. Dan itu sebenarnya bukan fenomena yang dadakan seperti ini saya katakan. Banyak para pemikir hukum, teoretisi hukum pun agak-agak
mirip seperti yang kita diskusikan ini. Ada sebuah buku, kalau bahasa Indonesia judulnya adalah Kekusutan Hukum. Dan itu dibaca semua pelajar hukum di seluruh muka bumi. Dan kita wajib baca itu, kekusutan hukum. Jadi hukum itu memang kusut. Karena Hukumnya yang kusut orangnya atau penegak hukum yang mentalnya nggak bisa dipisahkan tuh. Kalau hukum dengan penegak hukum dan mental itu satu kesatuan dia. Jadi kalau ingin disederhanakan, hukum dengan keadilan itu sejoli dia, Pak Dr. Masris Tanggang, Pak MS Kabar. Nggak bisa dipisahkan. Karena hukum tanpa keadilan, kekuasaan, mastad bigdana. Kalau pinjam Mukadimah Ibnu Khaldun, hukum minus keadilan, tanpa keadilan, rusak, hancur, binasa. Sangat jelas Ibnu Khaldun. Dan Ibnu Khaldun itu bukan berpendapat dalam arti kontemplasi secara normatif dia. Dia membaca pola-pola hukum sejarah. Terbitnya negara, kemudian negara itu menjadi remaja, dewasa, kemudian ada ketidakadilan, maka rezim itu nasibnya cuma satu, hancur. Dan dia membaca fenomena pola-pola kehidupan manusia dan negara dalam konteks sejarah, hidup, tumbuh, remaja, kembang, dewasa, tidak adil, hancur. Nah, itulah yang dalam pandangan yang ringkas mungkin kita sebut sebagai kekacauan, kekusutan. Nah, jadi pertanyaan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya kalau saya berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan cuma urusan Ketua Mahkamah Agung sebagai judikatif. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu adalah bertanggung jawab terhadap negara hukum ini, negara hukum yang demokratis gitu ya. Jadi tidak bisa kalau dikatakan bahwa presiden tidak punya kepentingan moral dan konstitusional, bahkan etik hukum untuk tegaknya hukum itu sendiri. Bang Masri, Bang Kaban, kita lihat di televisi, disiarkan secara langsung, Menteri Kehutanan bilang, Pak, kami laporkan ada sekian jumlah korporasi, ini, dan ini, ya kan? Tapi nama-namanya nggak bisa kita buka, Pak, gitu kan. Padahal, beberapa menit terkait dengan itu, Presiden bilang, verifikasi, audit, tindak. Agaknya saya belum baca itu mana nama-nama ini tindak itu. Dan kenapa tidak dibuka? Gitu. Jadi kalau pada forum yang lalu di Jurnal Politik TV saya katakan, saya ini apa namanya tidak punya hope untuk penegakan hukum dalam kasus bencana Sumatera, karena memang sampai sekarang 1.000 orang yang meninggal lebih, dan lebih dari itu banyak kerugian harta, kerugian benda, kerugian jiwa, ladang, sawah, bahkan skalanya sampai kota, bentang alam berubah, tata ruang diperkosa, dan izin-izin bermasalah. Saya menyebut itu bukan lagi kejahatan atas ekosistem atau ekologis, itu adalah kejahatan paripurna. Kejahatan yang sudah ceto welo-welo harus ada yang bertanggung jawab. Tetapi kenapa Pak Kapolri dan Tuan Raja Juli tidak ada nih kabar-kabar siapa yang harus bertanggung jawab untuk itu. Dan Presiden sudah menuturkan perintahnya itu, audit, tindak gitu kan. Nah, kembali kepada pertanyaan mengapa kondisi hukum kita sekarang ini begini, ya memang karena memang kondisi ini adalah begitu adanya kekusutan dalam kekusutan. Hukum itu kusut dibuat menjadi kusut. Yang selama ini mestinya kita tegakkan menjadi tidak tegak. Di sana hukum berkata A, di tempat lain, masih di negara Republik Indonesia, KUHP-nya sama, KUHP-nya sama, putusannya beda. Keadilan itu tidak menjadi pola kehidupan masyarakat itu secara bersama. Nah,
kalau kita ingin telusuri di mana refleksi kita adalah kita memang punya banyak soal dari segala lini. Lini norma hukum itu sendiri, hukum dalam kitab undang-undangnya, hukum dalam arti penegakannya atau enforcementnya, hukum dalam arti pembudayaannya atau kultur hukumnya. Nah, susah untuk bisa menariknya hanya pada satu dimensi, hanya pada satu hamparan. Ini harus dilihat pada hamparan yang komprehensif. Dan oleh karena itu saya punya pandangan atau tesis bahwa yang benar dan punya power untuk menegakkan hukum ini agar tidak kusut adalah negara. Dalam arti negara yang sebenarnya. Negara yang bukan titipan dari bagian daripada seakan-akan negara gitu ya. Nah, jadi kita harus mendorong negara menjadilah negara yang sejati, negara yang otentik. Dia menjadi driver untuk penegakan hukum itu. Nah, kalau kita tidak, sekarang kita berharap dari siapa sekarang? Apakah berharap dari fakultas hukum yang bisa mendistribusikan, memproduksi ahli-ahli hukum? Ternyata tidak juga. Mereka kemudian masuk ke sistem, masuk ke mekanisme pasar, menjadi perkakas atau tentakel dari birokrasi, jungto, korporasi. Lantas ketika mereka masuk ke dalam sistemnya sudah kusut kekacauan tadi. Dari mana? Mahkamah Agung juga banyak kasusnya seperti yang kita lihat gitu kan. Dan satu-satunya cara adalah negara yang kuat yang tidak punya kolaborasi lain kepada hukum yang tegak dan keadilan yang harus ditamakan gitu kan. Negara yang kuat itu kan dia bisa berdiri kalau pengelola negaranya itu orang yang tahu hukum dan taat hukum. Sekarang yang bermasalah ini kan para pengelola negaranya. Saya menyebut pengelola negara itu termasuk anggota DPR, yudikatif, eksekutif dan semua ini kan mengelola negara. Ini sekarang sudah tercemar. Bagaimana caranya merubah ini lagi supaya tegak? Saya ingin tawarkan dan sodorkan fakta. Ketika hiruk pikuk dan kita ketakutan secara kemanusiaan kita dengan bencana Sumatera, ternyata Kang Deddy Mulyadi berani tuh cabut izin, moratorium izin pembangunan perumahan yang mempunyai potensi rawan longsor dan seterusnya. Dia nyatakan itu dicabut di moratorium. Jangan lihat itu just only surat edaran. Jangan lihat itu hanya seorang gubernur. Tapi lihatlah ada etika berhukum, menegakkan hukum, dan keberanian untuk menegakkan hukum yang notabene kalau kita langgar itu kita akan lewat gitu. Nah, saya membayangkan untuk sampai pada keputusan mengambil menandatangani surat edaran sendiri itu adalah sudah refleksi yang sangat-sangat kompleks dia. Dia udah nggak mikirkan lagi apa yang bahkan mungkin elektabilitas pun nggak dipikirkannya tuh lagi tuh. Yang penting bagaimana rakyat selamat, ekosistem pulih lagi, hutan tidak boleh terganggu, daerah aliran sungai pulih lagi, tidak boleh dikoyak-koyak, dan tapak-tapak hutan itu kembali dipulihkan. Karena disitulah sebenarnya hutan kita yang kalau dirawat, di tata kelola sedemikian rupa, dia kan adalah semacam telur emas hijau yang bermanfaat, sejahtera bagi bangsanya. Jadi kalau pertanyaan tadi diajukan, saya kusut, pusing. Dan karena itu jalan yang harus kita sodorkan pada 2026 adalah bahwa negara lah yang harus bertanggung jawab dan terdepan, termasuk memikirkan pusingnya kita hari ini. Ya. Jangan pula kita yang harus pusing, kemudian negara diam menyelesaikan masalah ini, karena mandatori penegakan hukum dan negara hukum itu kan ada pada negara dan mereka, bukan pada rakyat. Dan karena itu kita harus dorong negara hukum menjadi negara hukum yang sesungguhnya, dan itu adalah tidak boleh lepas dari sejolinya, yaitu adalah keadilan. Tanpa keadilan,
Hukum itu kekuasaan. Tanpa keadilan, rusak, lebur. Dan itu Ibnu Khaldun yang bilang, bukan saya. Masih soal penegakan hukum ini, Bang Joni. Ada fakta menunjukkan bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera itu menimbulkan sejumlah kerugian negara. Fasilitas-fasilitas milik negara itu hancur luluh lantak. Nah, pihak-pihak yang menyebabkan kerugian ini, yang Anda sebut tadi harus ada pertanggungjawabannya, ini kan berarti telah merugikan negara di satu sisi. Di satu sisi lain juga sudah menimbulkan kerugian personal anggota masyarakat. Untuk menuntut pertanggungjawaban ini secara hukum, langkah apa yang bisa dilakukan supaya tidak kusut lagi? Ya, memang prinsipnya tidak boleh ada pelanggaran hukum, tidak boleh ada kejahatan tanpa ada yang bertanggung jawab. Nggak boleh impunity, tidak boleh kebal hukum. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, santun ke atas. Dia harus menyantuni yang di bawah, karena dia punya hak hukum gitu kan. Nah, itu hal yang harus kita sampaikan dan sodorkan. Yang kedua, hemat saya bahwa sudah tak perlu dibuktikan lagi, itu sudah know their fate. Fakta yang tak perlu dibuktikan lagi adanya kerugian rumah, kerugian hutan, kerugian sungai, kerugian atas kampung, kerugian atas ternak, kerugian atas lahan sawah, sungai menjadi tidak sungai lagi, rumah lumpur membubungi rumah, itu kan ada kerugian-kerugian. Dan kerugian itu sampai sekarang tidak ada yang merasa harus bertanggung jawab. Dan tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau kayak gitu ya memang harus dihimpun semua korban ini, katakan kepada negara, kami meminta negara agar menuntut pelaku dan memberikan mekanisme hukum untuk melindungi. Presiden sudah memerintahkan untuk menindaknya, tidak dilakukan juga tuh oleh menterinya. Ya kalau gitu menterinya harus diganti. Karena bagaimana tentakel presiden kalau tidak melaksanakan perintah presiden? Ya, saya lebih ekstrim dari itu. Adakah hak rakyat yang kena korban menuntut pemerintah? Ya tentu saja. Soalnya kalau rakyat ke pengusaha itu tentu tidak punyalah hubungan secara langsung. Kita dilindungi oleh pemerintah, ya, negara. Duganya ada. Ya. Kalau logika bahwa ini kausalitasnya adalah diberikannya izin tapak hutan yang kilang dan kemudian buktinya ada gelondongan, ada lumpur, Oke, ada di samping dari ini, di samping bencana karena pengusaha, tetapi juga bencana yang real saja. Ada nggak hak rakyat meminta menuntut pertanggungjawaban pemerintah untuk menyantuni mereka ke segala macam itu? tetap ada. Lepas dari negara punya tanggung jawab secara undang-undang, secara program, katakanlah memberikan bantuan untuk rumah 60 juta, itu kan dalam rangka program, dalam rangka penanganan, rekonstruksi kembali, pemulihan. Ketika rumah itu dibangun oleh swasta, oleh organisasi tertentu, kan tidak menghilangkan perbuatan melawan hukumnya, tidak menghilangkan tanggung jawab hukumnya, karena dia bukan dalam skema melepaskan atau membebaskan untuk tanggung jawab hukum. Dan secara eksplisit ada nggak diatur dalam undang-undang atau peraturan apapun dia, orang-orang yang kena korban apapun dia itu, Yang mengalami kerugian yang demikian rupa, boleh nggak menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab tentang itu? Sekarang kita tentukan ada tidak korban dalam perkara ini. Jelas ada korban. Satu. Ya. Yang kedua, dia warga negara Indonesia atau warga negara lain? Warga negara Indonesia. Dan karena itu dia berlaku hukum Indonesia. Di dalam hukum Indonesia, apakah undang-undang kehutanan, undang-undang pengelolaan hutan, dan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain, itu kan ada yang namanya perlindungan hak. Dan ada kedudukan hukum atau legal standing.
Maksud saya kalau itu ada, mungkin ini rakyat perlu diadvokasi supaya bersama-sama dengan suasana sekarang yang dianggap lambat, yang kurang bagaimana gitu penanganannya, supaya bisa beberapa istilahnya class selection atau apa itu ya untuk Ya sebenarnya gini, kalau itu dia sebuah bencana, ya kan, maka pemerintah itu diminta atau tidak diminta oleh rakyat wajib, ya, dia berkewajiban. Makanya dalam apa yang terjadi di sepanjang Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, itu kan memang kasus kasus yang terjadi di lapangan itu kan antara satu dengan yang kan berbeda, ya. Jadi infrastrukturnya, kemudian peristiwa yang melanda itu berbeda-beda, dan itu siapapun pemerintahnya itu butuh waktu, ya, itu butuh waktu. Kemudian masyarakat ingin cepat, itu adalah sebuah keharusan, karena mereka adalah orang yang terdampak yang paling utama. Tapi ada komitmen yang jelas, misalnya setiap masyarakat yang rumahnya hilang, pemerintah akan bantu dana rekonstruksi pembangunan sekian puluh juta. Itu sesuatu komit. Itu punya baru situ lah. Jadi setiap masyarakat yang rumahnya hilang, pemerintah akan berikan bantuan sekian puluh juta. Nah, saya kira pengalaman ini banyak. Presiden sudah umumkan dan perintahkan setiap rumah 60 juta. Ya, Tapi seperti tindakan tadi, nah sekarang kan 3. Di Sumatera Barat ada berapa rumah? Ya, di Sumatera Utara berapa rumah? Berapa kakak? Di Aceh Tamiang berapa kakak? Maka semua rumah itu harus dibangun dengan angka itu. Ya, nah saya kira komitmen itulah tanggung jawab pemerintah. Jadi, kemudian apa kebutuhan-kebutuhan lain? Nah, inilah perlu partisipasi dari kita sesama anak bangsa. Itu menurut pendapat saya. Karena pemerintah itu berkewajiban. Karena kita sudah banyak pengalaman. Bagaimana misalnya ketika terjadi perdamaian, ya, di Helsinki misalnya, ya kan, senjata yang dipegang oleh kombatan-kombatan itu berapa puluh ribu pucuk, satu pucuk dibiayai sekian puluh juta. Nah, itu komitmen. Nah, begitu juga misalnya terhadap beberapa peristiwa-peristiwa, misalnya ketika banyak transmigran dari Jawa yang tinggal di Aceh, kemudian mereka terusir, kemudian setiap orang itu diberikan biaya berapa juta rupiah dan mereka diberikan kesempatan ke daerah lain sehingga mereka bisa mengganti areal-areal itu dengan posisi yang sama. Jadi kita banyak pengalaman, ya, yang dialami oleh bangsa ini bagaimana mengatasi pos bencana, nah, yang terjadi. Apakah bencana konflik sosial atau bencana-bencana dalam konteks kealaman. Nah, tetapi ketika apa yang terjadi seperti sekarang ini lumpur, nah itu yang saya katakan, ini ada peran dari kesembronoan orang-orang yang menerima. Nah, itulah yang harus diusut. Ya, itu harus diusut tuntas. Ya, nah saya ngalamin kok. Ya, ketika terjadi isu ilegalogi yang begitu luar biasa, yang menjadi berita terus-menerus, saya dipanggil presiden. Presiden memanggil, kemudian mempertanyakan siapa pemain-pemainnya. Saya sodorin, ini Pak, pelaku-pelakunya. Lalu presiden mengatakan TO. Jadi semua jadi target operasi. Nah, sehingga itu akhirnya membuat banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan perbuatan illegal logging, akhirnya mereka nyerah, ya, stop, ya. Karena waktu itu kita sebagai pemerintah, kalau Anda mau kelola secara benar, bikin permohonan secara resmi, tidak usah main ilegal-ilegal. Nah, bagi Anda yang masih mau bermain-main, kita tidak ada kompromi. Akhirnya mereka, nah, kemudian mereka yang betul-betul sudah menjadi TO, jelas kasusnya, ya proses pengadilan. Nah, jadi proses penegakan hukum itu ya tidak ada kompromi, tidak. Maka tadi saya mengatakan, kalau presiden sudah mengatakan usut tindak, itu nggak ada kompromi. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupin. harusnya. Ya, jadi harus dibuka. Ketika dikatakan ada 27 perusahaan, buka semua nama perusahaan-perusahaan itu. Ya, supaya jangan timbul fitnah. Ya,
supaya wibawa presiden itu tetap terjaga. Jadi wibawa presiden dengan mengatakan itu usut tindak, itu harus diusut. Ya, Kapolri, Kapolda nggak perlu ada lagi kompromi-kompromi. Ya, tapi kalau misalnya apa yang diperintahkan presiden sudah nggak jalan, berarti itu mempermalukan presiden, wibawa presiden nggak ada, gitu loh. Ada informasi terkini, pimpinan Ormas Islam memerintahkan pimpinan wilayah di provinsi yang terkena bencana itu untuk menginventarisir, untuk mendata kerugian-kerugian masyarakat, lalu fasilitas-fasilitas rumah ibadah, sekolah, dan seterusnya. Yang kemudian dalam kaitan penegakan hukum tadi, mereka akan melakukan tuntutan seperti yang disampaikan oleh Bang Masri tadi, pertanggungjawaban baik secara perdata maupun secara pidana. Ini memungkinkan nggak, Nong Joni? Ya bagus tuh, ya. Ya itu sudah banyak presiden hukumnya. Permintaan pertanggungjawaban hukum itu kan sudah ada. Saya dulu sekali menangani kasus yang serupa, yaitu di Sulawesi Utara, sebuah pantai itu tercemar akibat dari perusahaan emas itu asing, dan akhirnya mereka bertanggung jawab. Walaupun skemanya ini kadang-kadang juga zigzag gitu kan. Jadi memang presidennya ada publik masyarakat yang punya legal standing yang menjadi korban langsung menggugat. Saya buka aja, itu kasus Buyat, kasus Sulawesi Utara kan. Nah, dan akhirnya kemudian ada mekanisme pertanggungjawaban hukum dibawa ke pengadilan. Kemudian ada juga intervensi negara dengan mekanisme government to company ya. Nah, ada skema-skema yang dilakukan untuk memulihkan mereka itu kan. Jadi sudah banyak presidennya, sudah banyak kasusnya, jurisprudensinya pun sudah ada. Masa orang nabrak kambing kemudian bisa dihitung, kemudian jurisprudensinya udah ada, nggak bisa dipakai untuk kasus yang sebenarnya kan sederhana aja kasusnya. Jadi warga Medan, warga Sumatera Utara, warga Aceh, warga Sumbar memungkinkan melaksanakan mengalami kerugian. Yang mengalami kerugian berhak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaku perbuatan itu. Dan itu berbeda dengan tanggung jawab negara sebagai bagian daripada tanggung jawab kepemerintahannya. Saya kira ini yang perlu diadvokasi sama rakyat terkorban, supaya penegakan hukum itu sepertinya memang harus didorong dari bawah. Ada kalau lihat yang Bung Jody sampaikan bahwa begitulah kusutnya baik pengelola maupun hukumnya sendiri yang bisa ke sana kemari untuk diterapkan. Ya saya kira harus rakyat ini yang didorong. Ini loh hak kita, ini yang harus kita lakukan, kita tuntut nih. Kira-kira gitu. Ini sudah ada ormas Islam yang memulai. Apakah seperti itu yang cocok menurut Bang Mas? Saya pikir harus dimulai memang itu. Kita memberikan pembelajaran terhadap rakyat ini tentang haknya. Saya khawatir sekarang rakyat ini tidak tahu hak. Dia melihat pimpinan atau katakanlah melihat pemerintah ini sebagai orang yang di atas, apapun yang dilakukan dia nggak bisa apa-apa. Ini yang persoalannya kan, padahal dia punya hak dan ini punya kewajiban. Ya, kira-kira begitu nih. Ya, jadi advokasi terhadap terhadap masyarakat untuk berani menyuarakan haknya ini saya pikir bagus. Ya selain advokasi juga fasilitasi, karena rakyat ini dalam keadaan yang luka, badannya, pikirannya, hatinya luka. Ini harus diadvokasi. Andai kelompok-kelompok masyarakat itu meminta Anda untuk memberi kakak. Ya nanti kita bocorkan lah siapa dan bagaimana ya Kak. Saya pikir begini, kita bukan soal itu Anda mau gitu atau bagaimana? Ya kalau itu adalah bagian daripada penerimaan tanggung jawab hukum, ya kita akan melakukan itu. Sudah kan didengar oleh apa ini ormas yang bersangkutan ya? Loh, kalau saya memberitakan itu adalah hak, apa alasannya saya mengatakan tidak untuk menegakkannya? Coba memang ini perlu advokasi, fasilitasi. Karena kalau rakyat in person yang datang, yang menggugat, ini akan bukan tidak percaya,
dia harus dibuat menjadi kolektif, menjadi sebuah gerakan publik, gerakan masyarakat yang sama-sama mereka adalah korban. Ya, tapi saya pikir menurut pendapat saya ya, karena menteri sudah lapor pada presiden dan sudah ada daftar nama-nama perusahaan, sebaiknya itu dulu yang diinvestigasi Sebelum ada tuntutan rakyat ya. ya. Jadi harus ada dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti jadi artinya gini, pemerintah dalam hal ini kan presiden sudah perintahkan, kemudian menteri juga sudah menyebutkan, ya kan? Nggak ada istilah tidak bisa diumumkan, ya, nggak ada istilah. Kalau ditutup-tutupin, ini perlu dipertanyakan kenapa ditutup-tutupin. Ada indikasi ikutan main ya. Jadi ini harus dibuka, Harus presisi ya. harus betul-betul dibuka tuntas. Itu perizinan kapan, ya kan? Siapa perusahaannya, dan kemudian apakah dia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh keputusan pemerintah. Nah, itu saya kira banyak konsekuensinya. Saya kira ini juga sudah pernah kita bahas, ya. Ini sudah pernah kita bahas, tapi karena presiden sudah memberikan arahan seperti itu, tidak ada alasan apapun bagi pihak kementerian untuk menutup-nutupi kasus itu. Buka tuntas, sampaikan kepada publik, sehingga tanggung jawab itu harus dibebankan kepada perusahaan yang menyebabkan timbul dampak malapetaka masyarakat itu. Perusahaan yang berbasis kehutanan maupun pertambangan ya. Oh iya, Jadi itu kan kewenangan pemerintah ya, mengusut dan menindak pengusaha. itu peran, karena itu sudah menyangkut kepentingan umum. Ya, sudah menyangkut kepentingan umum dan situ ada pelanggaran. Ya. Jadi ketika ada perizinan itu ada item-item yang wajib dipenuhi. Izin bukan cek kosong ya. Bukan, itu ada kewajiban. Perusahaan harus A, harus B, harus C, harus D, harus E, harus F, G, K, sebagainya. Itu semua tinggal di checklist. Nggak ada. Nah, jika dalam checklist itu pelanggaran itu dilakukan, hampir semua dilanggar, pertanyaannya, apa kerja institusi selama ini? Kenapa terjadi pembiaran? Ya, kenapa terjadi pembiaran? Nah, itu mesti ada konsekuensi, gitu loh. Nah, kemudian yang merekomendasi, siapa yang merekomendasikan supaya kawasan itu bisa dipakai, bisa dimanfaatkan? Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi semua harus diusut. Ya, ini demi kebaikan masa depan, proses pengelolaan kawasan kita, dan pertanggungjawaban untuk anak-anak cucu kita di masa depan. Ya, kita tidak melihat personal, tapi dalam konteks negara, ya, dan wibawa pemerintah, ya, supaya jangan terus-menerus larut dalam persoalan yang terus ini berjalan tak terkendali. Jadi kalau sudah presiden punya arahan seperti itu, semua harus bergerak dong. Ya, satu pertanyaan yang menarik juga nih berkaitan dengan hukumkah politik ya, berkaitan dengan banjir. Ini kan ada kelompok atau katakanlah seseorang atau entah apakah gubernur atau siapa itu, tapi gubernur apanya bukan menyatakan bukan dia, tapi ada orang yang mengirim surat ke PBB, dua lembaga termasuk Lembaga internasional ya. internasional, dan di sana sudah ditanggapi ya, tetap bencana di. Kemudian beritanya kan sudah menyebar ke seluruh beberapa stasiun TV internasional sudah mengungkapkan di CNN, Al Jazeera dan segala macam. Kalau misalnya ini kemudian sorotan luar negeri sedemikian rupa, apakah ada hak lembaga internasional untuk intervensi soal ini karena ditutup oleh Indonesia untuk tidak membuka udaranya? Dan kemudian apa dampak politik dan hukumnya sama kita? Coba dijelaskan, terserah Bang Kaban atau Saya kira gini, nanti barangkali dari ini. Ketika kita bicara tentang negara, kedaulatan itu ada pada pemerintah pusat. Jadi mau masuk ke negara ini, siapapun yang masuk negaranya sama negara lain, itu harus ada izin. Ya, pesawat aja mau masuk wilayah itu, numpang lewat aja ada izinnya. Nah, apalagi menyangkut bantuan. Ya, jadi kita memahami, saya sangat memahami bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang ada di Aceh ketika mereka mendapat musibah yang seperti itu,
bisa kampung bisa hilang, sawah bisa tertutupi lumpur dan sebagainya, kemudian penerangan yang begitu rupa, ya itu karena bencananya itu dahsyat. Nah, untuk mengkonsolidasi itu, ya kalau secara akal sehatnya itu memang mau cepat, tapi di lapangannya juga memang. Bagaimana misalnya jaringan listrik yang tertutup lumpur? Nah, itu kan perlu waktu, ya, transportasi ini menurut saya. Nah, tapi begitu teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu, mereka ini cepat bantuan luar negeri, nah perasaan itu pun kita hormati supaya pemerintah pusat, ya, untuk betul-betul sungguh-sungguh gitu loh. Ya, jadi tidak hanya menyalahkan, maksud saya. Nah, ini bukan menyalahkan, tapi memang begini, kelayakan kasus ini untuk diangkat sebagai bencana nasional dengan harapan bisa masuk bantuan luar negeri dengan segala macam aktivitas yang memungkinkan dipercepat untuk recovery. Nah, saya membandingkan begini, Lumpur Lapindo itu kan satu kecamatan atau lebih, satu kecamatan. Lebih Pak. Hah? Lebih. Pahain berapa kecamatan lah itu, dan itu kan terjadi karena kesalahan dalam mengelola perusahaan itulah ya, Star Tenis. Tapi itu kan kemudian perusahaan ganti. Iya, tapi APBN juga dikasih. Ya, itulah peran. Satu sisi pemerintah bertanggung jawab, satu sisi perusahaan juga ikut bertanggung jawab. Tapi yang saya mau lihat, kenapa yang sebegitu diangkat menjadi statusnya menjadi bencana nasional. Kemudian sudah senasional. Coba nanti cek lagi senasional. Kemudian ini gempa di Jogja, ya kan? Gempa di Jogja itu juga statusnya nasional. Nah, ini menurut saya kebetulan pernah ikut lah cawe-cawe ngerjain ngangkat kayu waktu tsunami ya, baik di Aceh maupun Nias. Dibandingkan dengan ada yang sekarang itu lebih dahsyat sekarang ini. Kenapa? Pertama, tsunami nggak bawa kayu, tidak menabrak-nabrak yang merusak rumah. Skala kerusakannya lebih besar. Sekarang yang jauh sekarang ini, luasannya lebih luas, kemudian kehancurannya lebih banyak, penderitaannya lebih lama ini. Kalau misalnya tsunami sekali keluar, balik lagi ke laut, selesai. Kalau yang ke sana enggak. Memang jumlah yang korban lebih banyak manusia ya, tapi penderitaannya lebih banyak ini. Bayangkan kalau misalnya di Tapteng itu ada rumah yang sampai atap lagi-lagi dia itu tertutup lumpur. Nah, jadi itulah pertanyaannya, kenapa lumpur itu bisa begitu tinggi? Itu lumpur apa? Ya. Nah, itu kan harus diteliti dulu, harus diusut. Nggak mungkin lumpur kebun sawit ya? Nggak mungkin. Ya, jadi satu sisi memang itulah ya kan. Nah, jadi makanya gini, kita lebih fokus saja, pemerintah segera memberikan bantuan, kemudian fasilitas rakyat harus difasilitasi bagaimana rumah-rumah mereka. Nah, bila perlu relokasi. Coba bencana Sibaya. Nah, coba lihat bencana Sibaya itu. Embusan itu berkali-kali sama debu berulang kali, ya kan? Nah, akhirnya direlokasi. Nah, di mana direlokasi? Dicari lagi kawasan hutan. Berkurang lagi kawasan hutannya. Iya, cuma waktu itu saya bilang tukar. Nah, jadi daerah yang jadi daerah bencana kosongin, kemudian cari kawasan hutan yang mungkin. Nah, kemudian pindahkan mereka ke sana. Nah, jadi kawasan hutan tidak berkurang. Gitu. Nah, ini kan perlu kecepatan. Ya, walaupun untuk membangun infrastruktur daerah baru juga tidak sederhana. Tetap butuh waktu. Kalau secara hukum internasional ada yang sifatnya memaksa PBB untuk ikut campur ini? Saya nggak masuk ke sana dulu. Misalnya begini, ketika ada orang korban bencana, di Sumatera Utara itu ada 18 rumah sakitnya kolaps, 17 sudah mulai berfungsi. Satu dulu katanya, dari satu sekarang apakah sudah baik di Rumah Sakit Tanjung Pura. Tapi mana, karena di Undang-Undang Kesehatan ada yang namanya usaha kesehatan darurat. Ekosistemnya kok nggak jalan gitu. Jadi mestinya kalaupun tanpa ada perintah presiden, ekosistem upaya penanggulangan kesehatan dalam keadaan bencana itu bisa jalan. Rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan harus dibuat
mobilisasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, kenapa Menteri Kesehatan agak sungkan atau tidak mau mengajak organisasi Seakan-akan lumpuh ya. untuk bisa bergandeng tangan turunkan mobilisasi sumber daya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan. Nah, itu untuk contoh-contoh bahwa, dan itu serius, masalah penanggulangan kesehatan dalam darurat bencana itu serius. Kenapa? Bencana sudah terjadi, mereka akan mengalami bencana berikutnya ketika lambat mendapatkan pelayanan. Dan itu ada di hukum kesehatan kita ya. Undang-Undang Kesehatan di PP 28 tahun 2024 itu jelas sekali. Nah, upaya kesehatan itu yang hemat saya masih butuh. Apalagi di sana ada upaya kesehatan. Lagi-lagi publik bisa menggugat nggak ini? Kenapa menterinya tidak menjalankan undang-undang itu? Ya, sebenarnya secara Ini kan akhir tahun. Ya. Nah, akhir tahun tanggal 20 sekian ini udah close itu Bang, budget anggaran itu. Nah, pertanyaan ada nggak duitnya? Ya, ada nggak dana yang dipersiapkan itu? Nah, kalau misalnya dana itu dipersoalkan ya, kenapa nggak dipakai aja dana-dana antara kemarin yang sekian ratus triliun itu untuk tanggulangi sebentar? Atau jalankan denda untuk pengusaha-pengusaha yang menyebabkan bencana itu? Iya. Ya, tapi yang paling cepat kan dana yang kemarin 300 triliun masukkan ke dana antara itu, pakai aja dulu untuk mengatasi itu. Nah, nanti begitu tahun anggaran baru, kembalikan ke sana. Itu kan masalah sederhana ya, Mbak. Baik Pak Kaban, kita kembali ke soal hukum dan penegakan hukum, terutama seperti yang disampaikan oleh Bang Masri tadi, soal hak-hak masyarakat yang mendapatkan kerugian. Itu kesimpulannya seperti apa kira-kira, Bang Yun? ya, selagi ada kerugian, selagi ada pelanggaran perbuatan melawan hukum, haknya timbul. Tinggal secara teknis juridis nanti diperiksa kausalitasnya, berapa jumlahnya, punya legal standing apa, itu kan teknis ya. Nah, tetapi yang terpenting kan ada muncul hak ya atas kerugian. Dan relasi ini pun sebenarnya tidak harus ada undang-undang cipta kerja, karena KUH Perdata sendiri pun perbuatan melawan hukum itu berlaku ada. Kalau di Amerika namanya itu adalah tort atau perbuatan melawan hukum juga, di kita ada onreh mati. Dan itu perbuatan melawan hukum ya, itu adalah mekanisme yang disediakan oleh hukum kita. Jadi sebenarnya kunci atau isu besarnya adalah sejauh mana ini masyarakat kita punya kesadaran yang bisa diadvokasi, difasilitasi, agar mereka setidaknya paham bahwa ini ada hak nih. Nah, bagaimana nanti hak itu dilakukan? Ya silakanlah. Mekanisme hukum, mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan, mekanisme pertanggungjawaban korporasi, itu tersedia mekanisme-mekanisme itu. Dan yang terpenting hemat saya adalah agar tidak terjadi impunity, agar tidak terjadi hak orang yang dipindas, karena nanti bisa aja dia menuntut itu, nggak di pemerintahan sekarang, bisa juga di pemerintahan yang akan datang, atau pemerintahan langit. Jadi hemat saya, secara teoritis maupun praktis, hak itu ada. Tinggal bagaimana ormas ini, saya dengar ada ormas besar yang akan melakukan itu, ya kita tunggulah bagaimana reaksi, sikap, dan konsistensi ketiga soal ini yang sulit. Asal jangan kemudian dipanggil pihak pemerintah dan akhirnya berdamai. Baik, Pak Kaban, catatan akhir Anda, kesimpulan kita diskusi menuju 2026 ini terkait soal hukum dan penegakan hukum. Ya, prinsipnya jika proses penegakan hukum ini lebih mengedepankan kekuasaan, ya, kekuasaan dari semua lini, sehingga menimbulkan ketidakadilan, maka kita akan menuai bencana ajab yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih Pak Kaban. Bang Masri, silakan Anda memberikan catatan sisi pandang Masri Sitanggal dari diskusi yang kita lakukan. Ya baik, alhamdulillah. Ini apa yang kita bincangkan cukup luas dan cukup menarik. Ya, saya pikir banyak juga hal-hal yang baru. Ya barangkali penting diketahui oleh masyarakat hal yang ramai. Mungkin di Gelit ini sudah jadi perbincangan, tapi sisi lain itu di masyarakat banyak yang baru, terutama mengenai hak mereka.
Ya, jangan mengeluh karena kita masih punya hak, kira-kira begitu. Yang kedua yang saya bayangkan adalah bagaimana nanti posisi pemerintahan Indonesia kalau misalnya tetap tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, kemudian terjadi larut-larut dalam recovery bencana ini, kemudian begitu internasional menyorot secara gencar dan ada sekali itu tanda kutip saja ada hak mereka untuk intervensi secara pemaksaan, ya, karena alasan humanity. Dan seingat saya ada istilah kata criminal di humanity kalau misalnya membiarkan dalam keadaan itu, ya, tapi saya nggak paham hukumnya. Posisi Indonesia macam mana, apakah lebih malu dia? Kalau bahasa kita kan begini, yang disampaikan oleh petinggi-petinggi Indonesia ini, kenapa tidak dibuka bantuan internasional demi harga diri, kan itu ya. Tetapi kemudian karena tidak tersanggup dengan cepat mereka free, kemudian mereka masuk, ternyata masih banyak yang perlu dilakukan. Apakah ini nggak lebih menjatuhkan harga diri? Ini yang khawatir saya Pak dia. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Masri, Pak Kaban, dan Bang Joni. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya di tanah air hanya di Jurnal Politik TV dan Sisi Pandang Masri Stanggang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.